Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor KPU Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pengajuan bakal calon legislatif 2024. Dalam rangkaian pendaftaran bacalek tersebut, tampak Partai PKB diiringi hadroh sholawat dan parade budaya pecut samandiman di sepanjang jalan depan kantor KPU yang menambah kemeriahan. Sabtu 13 Mei 2023. Meski datang terlambat, Partai PKB memohon maaf atas keterlambatannya kepada pihak KPU dan berterima kasih telah bersedia menunggu. Pujiono pada sambutannya menjelaskan kelengkapan data bacalek akan dicek dan apabila ada perbaikan maksimal besok tanggal 14 Mei 2023 pukul 23:59. Saat konferensi pers, Ulum Bastomi selaku Ketua DPC Kabupaten Nganjuk mengatakan, hari ini DPC Kabupaten Nganjuk mendaftarkan 50 bacalek di 5 dapil. Kuota untuk perempuan 30% sudah terpenuhi. Dari dapil 5, per dapilnya terisi kuota perempuan minimal 3. Untuk proses penyaringan bacalek sendiri, pihak PKB melakukan uji kompetensi serta kelayakan, sehingga hal ini akan memberikan jaminan baik dari bacalek maupun pendukungnya agar tidak merasa dirugikan. Yang paling penting nantinya yang berhasil, maka harus memegang kaidah tentang kebijakan, supaya nanti ketika sudah jadi, harus mementingkan kemaslahatan umat. Untuk bacalek eksternal atau yang bukan dari kader memang banyak, termasuk mantan kepala desa, juga ada. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait parade budaya pecut dan samandiman yang diusung PKB saat datang ke kantor KPU memiliki makna ketika Gus Dur mendirikan PKB dengan catatan bahwa PKB adalah partai yang terbuka, yang dalam arti tidak hanya partai religius, maka budaya nasional ini harus dijaga dan dirawat sekaligus dilestarikan. Hadroh merupakan ciri khas PKB sebagai basic religius, serta dari sisi nasionalis. Partai terbuka PKB mengangkat budaya pecut di Kabupaten Nganjuk. Disinggung terkait bakal calon bupati, Ulum Bastomi menyampaikan bahwa target PKB adalah minimal memberangkatkan sendiri. Ya, alhamdulillah hari ini DPC PKB Kabupaten Nganjuk telah mendaftarkan 50 bacalek di 5 dapil. Alhamdulillah juga dari kuota perempuan yang minimal 30% sudah kita penuhi. Maka kami yakin dan optimis pendaftaran kami akan diterima karena sesuai dengan aturan kita sudah memenuhinya. Dan dari 5 dapil ini kita akan menargetkan kursi minimal 13 mengulangi sukses kita di 2004. Karena PKB pernah memperoleh kursi 13 kursi di 2004 dan insya Allah di 2024 kita target minimal 13 kursi minimal. Ini tadi kamu membawa parade budaya ya, salah satunya kesenian pecut samandikun ya, benar ya? Samandiman. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Gus Dur dulu mendirikan PKB dengan catatan bahwa PKB adalah partai yang terbuka. Terbuka dalam arti tidak hanya partai religius, maka budaya-budaya nasional ini juga harus kita jaga, kita rawat, sekaligus kita munculkan. Maka tadi ada 2, hadroh sama seni budaya pecut. Jadi kalau hadroh ini kan ciri khas kita sebagai basic partai religius. Nah, yang dari sisi nasionalis atau partai terbuka, kita termasuk mengangkat budaya pecut yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan AG1, partai lain sudah mendeklarasikan memiliki AG1. Kalau PKB sendiri gimana? PKB target adalah minimal bisa memberangkatkan sendiri. Urusan nanti kepala daerah, kita adalah anak dari Nahdlatul Ulama, maka nanti akan kita sowankan dulu hasilnya kepada PCNU, kita menunggu hasil istikharah beliau barakiyah. Kader internal sendiri sudah dipersiapkan untuk AG1? Ada beberapa kader internal yang dari sisi kompetensi mampu, insya Allah nanti akan kita blending dari kader internal. Trik-trik untuk mendapatkan 13 kursi tadi mungkin bisa yang pertama disampaikan. dari sisi penjaringan bacalek kita maksimalkan, sekaligus juga kita tidak hanya penjaringan yang asal-asalan, kita lakukan uji kompetensi dan kelayakan, sehingga ini akan memberikan jaminan kepada semua bacalek dari sisi kompetensi oke,
dari sisi yang lain sebagai pendukung oke, dan yang paling penting bahwa Bacalek PKB nanti kalau jadi harus memegang kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Apa artinya? Bahwa semua kebijakan nanti ketika sudah jadi harus mementingkan kemaslahatan umat. Maka ini perlu kita adakan uji kelayakan seperti kemarin. Bacalek PKB sendiri yang dari eksternal, bukan dari kader, ada nggak? Banyak yang dari eksternal, termasuk mantan kepala desa ada. Yang perempuan berapa? Perempuan dari dapil 5 ini minimal 3 per dapil. Optimis dengan bacalek yang ada, sekaligus kita sudah mempersiapkan sistem ataupun kerja politik yang akan kita mulai dari DPW, DPP sama DPC, yang ini nanti insya Allah akan kita terus komunikasikan dan sudah ada jurus-jurusnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan.